Halo semuanya, ini dia balik lagi nih setelah sekian purnama. Siapa di sini yang cita-citanya beli Kijang? Bukan Kijang yang itu, tapi Kijang yang ini yang telah menguasai pasar penjualan mobil sejak 1976. Toyota Kijang, sebuah mobil MPV yang sebenarnya bukan ditujukan untuk sebuah MPV. Pada awalnya mobil ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan niaga pedesaan di Indonesia. Namun semakin kesini, mulailah Kijang ini dibuat menjadi sebuah MPV yang berbasiskan dari sebuah pickup. Dulu Kijang merupakan sebuah mobil rakyat, namun semenjak masuk ke generasi Innova, Kijang merasa lebih mewah dan lebih mahal. Maka dari itu, misi Kijang sebenarnya dilanjutkan oleh Avanza. Namun sebelum kedikdayaannya di pasar mobil Indonesia, Kijang sempat memiliki beberapa pesaing dari merek-merek lain. Hanya saja Kijang ini terlalu overpower untuk mereka semua, dan akhirnya mereka semua mati penjualannya. Mobil apa aja ya yang dulu sempat ingin menyaingi Kijang, namun pada akhirnya harus say goodbye. Sebelum kalian mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalain loncengnya ya. Yuk kita masuk ke listnya. Isuzu Panther, rajanya diesel. Siapa coba yang nggak tahu sama tagline ini? Terkenal banget pada masanya. Isuzu Panther ini menjadi pesaing Kijang dengan nama binatang juga yang umurnya paling panjang. Tapi yang jelas tidak lebih panjang dari Kijang dong ya. Mobil ini pertama kali lahir ke dunia tahun 1991, diciptakan dan dikembangkan di Indonesia untuk pasar Asia Tenggara. Sampai sekarang mobil ini masih banyak dicari oleh orang-orang karena memang mobil ini sangat bersahabat untuk kantong. Selain mesinnya yang badak, mesin tersebut juga bisa minum solar busuk. Aku cinta solar busuk karena cuma goceng seliter. Mobil ini sudah disuntik mati pada tahun 2020 silam. Karena memang Isuzu seperti tidak niat juga untuk melanjutkan usia Panther ini. Karena selama 20 tahun, mobil ini tidak pernah berganti generasi. Hanya facelift aja dengan penambahan aksesoris. Menolak tua Panther ini. Untuk generasi pertama, mobil ini menggunakan mesin diesel 2500 cc tanpa turbo dan teknologi direct injection yang masih sangat jauh dari kata canggih. Hingga generasi keduanya pun masih menggunakan teknologi yang sama, hanya saja ditambah turbo. Emisinya pun masih Euro 2. Jadi memang emisi gas buang mobil ini sih bisa bikin sesak nafas. Cuma kan di Indonesia nggak ada tuh dieselgate, jadi masih aman. Tapi overall standing ovation deh pokoknya sama legend yang satu ini. Selanjutnya mobil yang juga menggunakan nama binatang selain Kijang, Mitsubishi Kuda. Kuda. Jangan-jangan inilah sesungguhnya tenaga kuda. Kalau Toyota tenaga Kijang. Mobil ini punya banyak banget varian sejak awal produksinya sampai akhir hayatnya. Dari tahun 1997 sampai 2000 ada tipe GLX dan Super Exit. Di tahun 1998 ditambahkan tipe GLS, kemudian di tahun 2000 ada tipe GLS Limited. Kemudian dari tahun 2001 hingga 2006, kuda ini memiliki tipe Diamond, Deluxe, dan Grandia. Pada 2003 diberikan edisi spesial yaitu Grandia Limited dan Sporty Edition. Banyak banget ya. Ternyata varian-varian spesial udah kebiasaan Mitsubishi dari dulu ya, gak sekarang aja. Dulu Mitsubishi Kuda ini punya 3 pilihan mesin, yaitu mesin 4G18 berkapasitas 1600 cc karburator. Kemudian ada juga mesin diesel 4D56 2500 cc. Ini merupakan mesin yang sama dengan L300. Mesin badak nih berarti. Nah, yang mantap nih mesin 2000 cc bensinnya, yaitu mesin berkode 4G63A. Ini adalah mesin yang sama dengan yang digunakan oleh Eterna dan Lancer. Namun sayang, mobil ini tidak sanggup melawan kedikdayaan Kijang. Karena pada tahun 2006 mobil ini dihentikan produksinya, tetapi masih berlanjut hingga 2018 khusus untuk di Filipina. Sampai akhirnya dihentikan juga karena masalah regulasi Euro 4. Nih diharap sih kuda ini bisa kembali diproduksi lagi dan mengisi kekosongan kelas medium MPV yang sekarang dikuasai Kijang. Dan juga biar Xpander nggak jadi tulang punggung keluarga Mitsubishi di Indonesia. Honda Stream merupakan kakak dari Honda Mobilio yang punya bentuk bodi agak mirip-mirip karena Honda memang senang sekali membuat seekor MPV yang kewagen-wagenan. Honda Stream dulu menjadi salah satu line-up andalan Honda di Indonesia karena memang mobil ini cukup nyaman dan lumayan bagus untuk urusan reliability-nya. Namun sayang, tetap tidak bisa melawan Kijang yang overpower itu. Kenapa nih dia berani bilang mobil ini lebih enak dari Kijang? Karena dia menggunakan sasis monocoque, sementara Kijang menggunakan leather frame. Meskipun mayoritas konsumen di kelas ini tidak akan mengerti perbedaan kedua sasis itu. Dulu untuk Honda Stream yang di Indonesia itu menggunakan mesin iVTEC K20A dengan kapasitas 2000 cc 4 silinder. Ini merupakan mesin yang sama dengan Civic pada saat itu. Sebenarnya HPM cukup niat untuk jualan Stream ini pada saat itu karena mobil ini masuk secara CKD ke Indonesia. Kemudian untuk diassembly di pabrik Honda di Karawang. Namun karena penjualannya tidak cukup menggenjot, jadi mobil ini hanya dijual di Indonesia sejak 2002 hingga 2006. Mungkin dulu orang Indonesia belum cukup familiar dengan bentuk station wagon. Dan pada saat itu Honda Jazz lah yang menutupi redupnya penjualan Stream ini.
Mitsubishi Grandis, kalau bahasa Jepang, Mitsubishi Gurandisu. Udah cocok belum nih dia jadi orang Jepang? Mobil ini pertama kali diluncurkan pada 14 Mei 2003 untuk dijual di pasar Jepang, Asia, Eropa, Oceania, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Technically, hampir seluruh dunia ya. Ngapain nih dia nyebutin satu-satu tadi? Mobil ini diciptakan untuk menggantikan Mitsubishi Chariot atau Space Wagon. Desain mobil ini sendiri pun berdasarkan dari Mitsubishi Space Liner, mobil konsep 4-seater yang diperkenalkan di Tokyo Motor Show 2001. Untuk di Indonesia, mobil ini hanya mendapatkan satu pilihan mesin, yaitu mesin 4G69 berkapasitas 2400 cc 4 silinder. Mungkin dulu kurang populer karena Kijang hanya menggunakan mesin 2000 cc untuk yang bensin ya. Jadi mungkin dapat serangan-serangan hoax kalau mobil ini boros. Tapi kan zaman dulu bensin masih 4500 ya seliter, kalau sekarang mungkin baru agak berasa borosnya. Bensinnya makin mahal. Tapi kenapa ya Mitsubishi nggak masukin mesin dieselnya? Pilihan diesel 2000 cc ini cuma ada di Eropa. Padahal mungkin akan laku jika di Indonesia dapat pilihan mesin diesel. Ya udah deh, di Indonesia mobil ini umurnya nggak panjang, cuma dari 2004 hingga 2008. Tapi kalau kalian mau MPV murah yang mewah, bisa cari nih Grandis Second. Harganya juga udah nggak sampai 100 jutaan loh. Mobil ini kemudian dilanjutkan oleh Mitsubishi Delica yang juga umurnya tidak panjang di Indonesia. Coba aja ini mobil bisa balik lagi ya, makin banyak deh variasi mobil di Indonesia. Chevrolet Orlando yang mengambil nama dari salah satu kota di Amerika Serikat yaitu Orlando, tapi bukan Orlando Magic ya. Hei, jangan traveling ke Magic-Magic yang lain ya. Meskipun ini mobil merek Amerika, namanya dari kota di Amerika, tapi mobil ini malah nggak dipasarkan di Amerika loh. Mungkin itu memang strategi marketing GM ya. Mobil ini dikembangkan dan diproduksi oleh GM Korea dan juga dirakit di 4 negara lainnya. Pasar dari mobil ini adalah Korea Selatan, Eropa, Kanada, Amerika Latin, dan beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, mobil ini mulai dipasarkan tahun 2012, namun sayang mobil ini hanya bertahan hingga 2019 karena TPM Chevrolet yang juga kabur dari Indonesia. Padahal ini mobil yang bagus. Tapi memang bukan hanya orang Indonesia yang melupakan mobil ini, namun GM-nya sendiri juga, karena mobil ini tidak pernah mendapatkan generasi baru setelah generasi pertamanya. Mungkin mobil ini tidak laku karena bentuknya yang Amerika banget, sebagian besar bentuknya kotak-kotak dengan tarikan garis yang tegas, dan juga mesin bensin yang hanya berkapasitas 1800 cc, kalah dibanding Innova yang menggunakan mesin 2000 cc. Padahal mobil ini di luar memiliki varian diesel, tapi tidak dimasukkan ke sini. Soal fitur, padahal mobil ini juga sangatlah lengkap. Mulai dari 6 airbag, ABS, EBD, ESC, rear parking assist, dan banyak lagi. Tapi tetap nama Orlando tidak pernah bisa menandingi Kijang. Akhirnya mobil ini pun menyerah. Itulah tadi para pesaing Kijang yang kini sudah wassalam. Mana yang pernah kalian coba? Tulis di kolom komentar ya. Ini dia pamit, cobalah.